Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9, mudah-mudahan tetap semangat ya belajar online-nya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini ketemu lagi sama Miss Febri. Miss Febri hari ini akan menjelaskan tentang bilangan akar. Karena 2 pekan kemarin, selama 2 pekan berturut-turut, kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada bilangan akar. Ya. Untuk bilangan akar dan bilangan berpangkat ini saling berkaitan ya. Jadi bukan berarti ketika kita sudah masuk bilangan akar, bilangan pangkatnya, oh udah selesai nih, nah, udah nggak usah diingat-ingat lagi, nggak gitu. Jadi dia saling berkaitan, ada hubungannya ya. Nah di sini kita langsung ke yang pertama dulu, yaitu bentuk umum dari bilangan akar. Nah bentuknya seperti ini, sudah pasti kalau yang namanya bilangan akar, pasti ada simbol akarnya ya. Misal di sini dituliskan akar pangkat N dari A pangkat N. Ternyata bisa kita tuliskan menjadi bilangan berpangkat, hasilnya atau tulisannya menjadi A berpangkat M per N. Nah, berarti bisa berulang. Untuk bilangan akar seperti ini, ternyata itu bisa kita tuliskan, bentuk tulisannya menjadi bilangan berpangkat. Nah, berarti dari sini aja, memang antara bilangan akar dengan si bilangan berpangkat itu saling berkaitan atau berhubungan, ya. Nah, berarti di sini tadi A pangkat M-nya dulu nih yang di dalam akar pangkatnya, baru per N. N ini adalah pangkat si akarnya, ya, yang di luar. Oke. Nah, ini sifat ini atau bentuk dari bilangan akar ini dia saling berkebalikan ya, maksudnya apabila nanti di soal tulisannya dalam bentuk akar dan kamu disuruh merubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, nah berarti kamu harus merubah bentuk pangkatnya seperti ini. Dan apabila kalau di soal ditulisnya dalam bentuk bilangan berpangkat, kamu disuruh menuliskan dalam bentuk bilangan akar, maka nanti bentuk tulisannya balik lagi ke sini. Ya. Langsung saja kita ke contoh biar lebih paham. Nah, untuk yang pertama, misal ada soal akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Nah, ini kan sudah ada akarnya ya. Berarti kamu disuruh tuliskan ke dalam bentuk bilangan pangkatnya berarti. Nah, kalau begitu, maka 2, ini kita tulis dulu 2, bilangan pokoknya. Baru pangkatnya. Pangkatnya itu ingat, M per N. M itu yang di dalam dulu, baru per N itu yang di luar. Berarti jadinya 2 pangkat 3 per 4. Ya, jadi bentuk tulisan bilangan pangkatnya jadi seperti ini. Ya, itu untuk nomor 1. Mudah-mudahan jelas ya. Terus yang contoh kedua, contoh kedua nggak ada simbol akarnya nih. Berarti dia bilangan berpangkat kan ya. Nah, ketika di soal bilangan berpangkat, kamu disuruh merubah ke dalam bentuk tulisan bilangan akar, maka bentuk tulisannya sama saja. Akar, nah ingat, 5 pangkat 2-nya ini nih, 2 di sini, itu untuk pangkat yang di dalam akar. Kemudian per 3 itu untuk yang di luar akarnya, ya. Berarti jadinya tulisannya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, ya. Untuk nomor 2 juga mudah-mudahan jelas ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini, akar pangkat 4 dari 25. Nah, di sini di dalam akarnya, ternyata kalau kita perhatikan, ini belum bentuknya bilangan berpangkat ya. Nah, berarti si 25 ini kita arahkan dulu supaya dia menjadi bilangan pangkat. Nah, kira-kira 25 itu bilangan pangkatnya jadi berapa ya? Ya, 5 pangkat 2. Betul. Berarti kita akan tuliskan bentuknya jadi seperti ini. Akar pangkat 4 dari 25 kita rubah menjadi bilangan berpangkat, maka dia tulisannya menjadi 5 pangkat 2. Nah, kalau sudah, maka bentuk seperti ini baru bisa kita tuliskan menjadi bentuk bilangan berpangkat ya. Maka nanti tulisannya jadinya 5 pangkat 2 per 4. Nah, bentuknya
ini kan ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita cek pangkatnya ternyata 2/4 itu angkanya masih bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama bagi 2 berarti jadinya 5 pangkat setengah. Ya. Oke, berarti ini untuk jawaban dari nomor 3. Jadi, disuruh merubah ke dalam bentuk tulisan berpangkat, maka tulisan berpangkatnya menjadi 5 pangkat setengah atau 1/2. Ya, lanjut. Di sini Miss Febri punya catatan kecil yang harus kalian ketahui untuk bilangan akar, bahwa apabila pada bilangan akar ada tulisan misalkan gini, akar A. Nah, itu ternyata kalau mau dirubah jadi tulisan bilangan pangkat, dia jadi tulisannya begini. Akar A itu sama saja A pangkatnya setengah atau 1/2. Satu dari mana? Satu itu sebenarnya dari sini nih. A-nya itu kan sebenarnya kan nggak ada pangkatnya ya. Kalau nggak ada pangkat itu sebenarnya pangkatnya 1. Tapi pangkat 1 itu nggak pernah ditulis. Terus kemudian di sini. Di sini kan ini juga kan nggak ada angkanya tuh ya. Nah itu sebenarnya di situ dia ada angka 2. Berarti harusnya A pangkat 1/2. Maka tulisannya menjadi ditulis A pangkat 1/2. Ya. Nah, langsung kita ke contoh aja di sini. Contoh, misalkan ada tulisan akar 3. Nah, berarti ini kan 3-nya kan nggak ada pangkatnya. Ada, sebenarnya pangkat 1, tapi dia nggak ditulis. Terus di sini juga kan nggak ada angkanya. Nah, kalau akar doang, nggak ada angkanya di sini, itu tadi bisa dibilang. Dia sebenarnya angka 2. Tapi memang kalau akar kuadrat kan nggak ditulis di sini 2-nya. Ya, maka tulisannya nanti dia menjadi 3 pangkat 1/2 atau 3 pangkat setengah. Ya, begitu juga misalkan angka lain, akar 7. Ya berarti kalau mau dirubah jadi bilangan pangkat, maka jadinya 7 pangkat setengah. Gitu ya. Oke. Nah, terus kita ke berikutnya di sini. Nah, berbeda dengan kalau akar kubik nih. Ini kan pangkatnya 3 ya. Pangkat 3 itu disebut juga bilangan kubik kan ya. Nah, berarti bisa beri nyebutnya untuk yang kedua di sini akar kubik. Nah, kalau sudah pangkatnya 3 nih, dia udah mulai ditulis. Nah, kalau yang 2 aja tuh tadi pangkat kuadrat, dia nggak ditulis. Di lambang akarnya di sini 2-nya nggak ditulis. Tapi kalau sudah 3, 4, 5, dan seterusnya dia pasti ditulis. Nah, kalau misalkan akar kubik dari A. Nah, A ini juga sebenarnya pangkat 1 ya. Jadi kalau nggak ada pangkat itu sebenarnya pangkatnya 1. Tapi dia nggak pernah ditulis kalau untuk pangkat 1. Maka nanti akan ketika kamu tulis dalam bentuk pangkat, bilangan pangkat, bilangannya menjadi A pangkat 1/3. Satunya kan dari sini, per 3-nya kan dari sini. Ya, oke. Berarti contoh misalkan ada bilangan akar kubik dari 5. Ya, berarti nanti kalau dia ditulis ke dalam bentuk bilangan berpangkat, maka jadinya 5 pangkatnya 1. Di sini ada 1 kan ya? Per 3. 3-nya dari sini. Ya, itu. Nah, terus yang akar pangkat 4 juga gimana? Sama, pokoknya kalau di sini sudah mulai dari pangkat 3, pangkat 4, nah itu udah pasti di sininya ditulis. Nah, berarti kalau ada tulisan akar pangkat 4 dari A, berarti kita tulis A pangkat 1/4. Nah, contoh misalkan di sini akar pangkat 4 dari 2. Maka kita tulis 2 pangkatnya 1/4. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi kalian ingat ya. Jadi kalau misalkan untuk akar doang nih, nggak ada angkanya nih, nah itu berarti pangkatnya setengah 1/2. Oke. Nah, terus kemudian kita lanjut di sini untuk sifat-sifat bentuk akar. Nah, kemarin di bilangan berpangkat juga ada sifat-sifatnya, sekarang juga sama di bentuk akar juga ada sifat-sifatnya. Nah, untuk yang pertama di sini itu ada akar A kali B. Jadi apabila ada perkalian di dalam akar, maka nanti tulisannya bisa kita pecah atau bisa kita masing-masingin. Jadi sendiri-sendiriin tuh. Si A-nya sendiri, si B-nya sendiri. Dan akarnya dia jadinya masing-masing. Maka ini bisa kita pecah menjadi akar A dikali akar B. Ya, jadi seperti itu. Langsung saja kita ke contoh. Di sini misal Miss Febri punya soal akar
di dalam akar itu ada perkalian dari 64 kali 25. Nah, berarti di sini kita jawab, bisa tulis dulu untuk soalnya tadi ya. Nah, berarti tadi kan berdasarkan sifat dari si bilangan akar itu sendiri, katanya kalau misalkan ada perkalian di dalam akar, berarti perkaliannya itu bisa dipecah ya. Jadi masing-masing nulisnya ya, sendiri-sendiri. Nah, berarti maksudnya sendiri-sendiri gini maksudnya. Akar 64, ini sendiri itu akarnya 64, dikali akar 25. Ini sendiri akarnya 25. Nah, kalau sudah seperti ini, kan berarti akar 64 kan kita bisa cari ya. Berapa akar dari 64? Iya, 8, betul. Dikali dari akar 25 berapa? 5, iya. Maka nanti hasilnya 8 kali 5 itu menjadi 40. Ya, paham sampai sini ya untuk sifat yang pertama. Terus kita lanjut ke contoh atau sifat yang kedua dulu, baru contohnya nanti. Untuk sifat yang kedua, kalau tadi di sifat yang pertama ada operasi kali, nah berarti sifat yang kedua ini ada operasi bagi. Nah, berarti kalau ada operasi pembagian di dalam akar, maka sama seperti tadi yang perkalian, ini bentuk akarnya bisa kita pecah, jadi sendiri-sendiri. Akar A dibagi akar B, ya. Nah, untuk bentuk penulisan dari pembagian itu sendiri, bagi itu kalau di matematika sama saja per kan ya. Nah, ini ya. Maka tulisannya bisa juga bentuknya seperti ini ya. Jadi jangan bingung antara tulisan yang ini dengan yang ini itu sama aja. Ini berarti akar A per B. Per itu berarti maksudnya diapain ini per bagi. Sama aja ya. Berarti ini jadinya dipisah akar A dibagi akar B. Jadi seperti itu. Terus kita langsung ke contoh. Contohnya yang kedua, ini ada akar pangkat 3 atau akar kubik. Oh, di sini ada pangkatnya nih. Ya, di akarnya itu ada pangkatnya, perhatikan. Akar kubik dari 216 dibagi 8. Nah, kalau seperti ini, maka kita jawabnya. Ya, kita tulis dulu soalnya. Nah, kalau sudah tadi berdasarkan sifatnya, kan berarti bisa dipecah ya masing-masing ya. Akarnya ya, pembagiannya. Nah, akar pangkat 3-nya ini yang ada di luar atau ada nempel sama akar, itu dia akan ikut ke masing-masing dari bilangan 216 dan 8-nya. Jadi bentuk tulisannya nanti jadinya seperti ini. Jadi akar kubik dari 216 dibagi dengan akar kubik dari 8. Nah, jadi ini pangkat yang di luar akar itu ikut ke dua-duanya. Ya, ke 216 dan juga ke 8 ya. Nah, sekarang akar kubik dari 216. Masih ingat nggak bilangan-bilangan kubik? Ayo, 1 pangkat 3 kan 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya sampai 10. Nah, kamu masih hafal akar kubik dari 216? Iya, 6 ya. Terus akar kubik dari 8? Iya, 2. Ya, berarti nanti ini tinggal dibagi deh. 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Oke, itu untuk sifat pertama dan sifat kedua yang ada pada bilangan akar. Nah, Miss Febri akan berlanjut ke sifat berikutnya, tapi nanti Miss Febri lanjutkan di video berikutnya ya. Miss Febri stop dulu sampai sini. Nanti kita lanjut